Dinosaurs, they are not just reptiles with tiny arms. They were dragons. The evidence? It's everywhere, hiding in plain sight. Hai guys, pengetahuan di hari Minggu. Bang, pendapat lu tentang ini apa bang? Di video dibilang kalau dinosaurus itu sebenarnya adalah naga. Kebalik. Bayangin orang zaman dulu menggali tanah tiba-tiba nemu gigi tajam. Apakah mereka mencoba menjelaskannya lewat scientific method? Tentu belum ya, belum diciptakan scientific method. Tapi mereka menjelaskannya lewat dongeng. Salah satu ceritanya adalah Cadmus, seorang pahlawan Yunani kuno yang katanya melawan naga air. Dan setelah membunuh naga air tersebut, dia ngambil giginya dan ditanam di dalam tanah. Kemungkinan besar cerita tersebut terbentuk ketika orang-orang di masa lalu di Eropa itu menggali tanah dan nemu gigi fosil dari mastodon. Ya, mastodon itu adalah gajah purba yang giginya itu kalau kita ngambil giginya doang itu terlihat tajam. Dan ya, fosil mastodon ini lumayan banyak tersebar di seluruh Eropa. Dan gue nemu satu paper, judulnya itu Drawing New Boundaries, Finding the Origins of Dragons in Carboniferous Plant Fossils. Ya, yang gak disangka, ada kaitan antara penemuan fosil tanaman purba dengan mitos naga. Kalau kalian ngelihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Sisik kan? Sisik dari kulit naga gitu. Padahal ini adalah fosil dari tanaman yang ada di zaman karbon dulu. Nah, ini lebih lengkapnya. Tanaman tersebut bernama Lepidodendron, ya spesies Lepidodendron, yang berasal dari zaman karbon 350 juta tahun yang lalu. Bagi yang mau baca, papernya ada di drive gua. Ada juga fosil dari tanaman Sigillaria yang berasal dari zaman karbon juga. Mirip kulit naga. Sebagaimana kita tahu, bentuk naga di Eropa dan Asia itu kan beda ya. Dan sepertinya memang itu ada kaitannya dengan bentuk fosil yang ditemukan di wilayah tertentu, itu mempengaruhi pembentukan mitos naga di wilayah tersebut. Contohnya ini adalah naga yang berasal dari Cina, disebut sebagai naga long. Kalau kalian perhatikan di atas kepalanya itu ada tanduknya. Lalu ini adalah Eucladoceros, rusa yang berasal dari zaman Pleistocene, yang banyak ditemukan fosilnya di Cina Utara. Jadi sepertinya bentuk naga Cina yang punya tanduk itu kemungkinan besar karena dulu penduduk lokal di Cina itu menemukan fosil Eucladoceros dan menyangka itu berasal dari naga. Bahkan uniknya, dulu di abad ke-12 di Cina itu terkenal ada komoditas namanya tulang naga yang merupakan fosil-fosil dari hampir 60 spesies mamalia purba. Bahkan salah satunya berasal dari fosil Gigantopithecus, seekor kera raksasa yang tinggal di selatan Cina 300.000 tahun yang lalu. Jadi ya kesimpulannya justru fosil itu mengilhami orang-orang untuk membuat dongeng untuk menjelaskan asal-usul dari fosil tersebut dulu.